warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus ya. Perkenalkan, saya Asya Fatimah sebagai salah satu pengajar di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi pada kompetisi keahlian konstruksi gedung sanitasi dan perawatan atau yang lebih dikenal dengan KGSP. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan anak-anak di jam pelajaran terakhir ini? Masih, Bu. Ya, harus tetap semangat ya, meskipun sore, tapi semangatnya semangat pagi ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, biar pembelajarannya lebih berkah lagi dan lancar, coba KM Fauzi, udah hadir belum Fauzi? Belum, Bu. Oh, coba Bulan. Iya, siap, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Pertama, Ya. Ulan Sari hadir. Hadir, Bu. Ulan Dini hadir. Hadir, Bu. Sirkas, Hadir, Bu. Ada. Indra, Hadir, Bu. Siti Ulfa hadir belum? Belum, Bu. Di sepertinya. Kalau tolong di WA ya, nanti ingatkan. Kita sudah mulai nih. Irfan ada nggak Irfan? Hadir, Bu. Haryati? Hadir, Bu. Haryati gimana, sehat sekarang? Sudah lebih baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga semakin cepat pulih ya Haryati ya. Yang lain juga ya. Semoga dikasih kesehatan bersama. Ya. Coba Ibu mau ngecek dulu nih. Masih ingat gak materi yang kita pelajari kemarin? Masih, Bu. Time schedule, Bu. Terus apa lagi? Hitung bobot pekerjaan, Bu. Betul Wulan, betul. Jadi kemarin tuh kita tuh ada proyek membuat time schedule, bar chart dan kurva S. Baru sampai bobot ya kita kerjainnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, mantap. Fauzi udah datang ya? Maaf telat, Bu. Sakit perut baru. Ya, nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa. Nah, kita lanjut aja anak-anak ya. Harus tetap semangat ya. Ada kata-kata semangat tuh nih. Masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Jadi, kita harus tetap positive thinking. Tetap mengejar impian kita ya, anak-anak. Tetap semangat intinya anak-anak ya. Meskipun sore, tapi tetap harus semangat pagi. Oke? Oke. Untuk kompetisi dasar yang akan dicapai pada pertemuan hari ini, yaitu merencanakan time schedule dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Adapun indikator pencapaiannya, yaitu yang pertama, menentukan bobot presentasi pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Yang kedua, membuat daftar urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Yang ketiga, mendesain time schedule, yaitu bar chart dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui proses mencari informasi, menanya dan berdiskusi serta presentasi, peserta didik dapat menentukan bobot presentasi pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan tepat menggunakan Microsoft Excel dan menguploadnya ke Google Formulir yang disediakan oleh pendidik. Jadi nanti pada akhir pembelajaran ini, perwakilan kelompok bisa kelompok atau anggota yang lainnya mengupload hasil pekerjaan kalian sesuai yang tadi indikator ya, ada 3, menghitung bobot, membuat urutan pelaksanaan pekerjaan, sama membuat schedule, bar chart, dan kurva S-nya ya. Nanti di-upload Google Formulir yang Ibu share di Google Classroom ya anak-anak. Ibu sudah nge-share-nya kemarin. Nanti tolong dicek ya. Ya. Untuk sistem penilaiannya, yang pertama penilaian sikap dari religius tuh dengan anak-anak mengikuti nggak baca doa di awal dan akhir. Terus dari kejujurannya dalam mengerjakan tugas, dari tanggung jawabnya dalam mengerjakan tugas. Ya, terus yang kedua Ibu menilai pengetahuan dan keterampilan. Nanti ada 3 item yang akan Ibu nilai, yaitu yang pertama tes lisan. Tes lisan nanti ketika pembelajaran Ibu akan bertanya kepada kalian, jadi kalian harus lebih berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaannya ya.
Untuk rubrik penilaiannya, Ibu sudah share kemarin di Google Classroom. Sudah dicek belum anak-anak? Sudah Bu, ada Bu. Mantap. Terus yang kedua ada untuk kerja. Untuk kerja itu Ibu menilai proses kalian kerja kelompoknya untuk mengerjakan pembuatan time schedule baca dan PPS-nya. Terus nanti yang ketiga ada tes tulis di Google Form ya, yang harus kalian kerjakan pada akhir pembelajaran ini untuk mengecek ketercapaian pembelajaran kalian sampai mana ya. Coba Ibu mau tanya anak-anak sudah sampai mana proyek yang kalian kemarin kerjakan? Izin Bu, Ya Indra, silakan. kalau proyek kelompok saya kemarin sampai di menghitung bobot persentase Bu. Sampai bobot, ya bagus. Untuk kelompoknya Indra. Yang lainnya gimana? Kelompok yang kedua? Saya Bu, izin. Gimana, Ulan? Menganalisis daftar urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung Bu. Wah, udah sampai itu. Berarti bobotnya sudah, Ulan. Ya Bu. Wah, mantap ya kelompoknya Ulan. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ulan. Yang lainnya, kelompok Indra semangat ya, mengejar ya. Ya Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita memulai? Jadi mau tanya Bu, Gimana Siti? tahapan membuat time schedule bar chart dan kurva S menggunakan Excel gimana ya Bu? Saya lupa lagi. Oke, siap. Bagus Siti. Ini kemarin sudah dibahas, mungkin ini mewakili teman-teman kali ya, bukan Siti aja kayaknya yang lupa ya di sini. Oke deh, Ibu kemarin sudah membuat video pembelajarannya. Kita tonton bareng-bareng mungkin ya. Ini video pembelajaran mengenai tahapan pembuatan time schedule, bar chart, dan kurva S ya. Ini langkah-langkahnya ya anak-anak ya. Terdengar ya suaranya anak-anak? Terdengar Bu. Ada Bu, ada. Nah, mungkin kita langsung ke prakteknya ya. Ibu sudah membuat simulasi. Nah, kita ke yang review ini. Nah, untuk video ini juga Ibu sudah upload di YouTube channel Ibu ya. Nanti kalian bisa memutar kembali video ini di rumah ya ketika kalian lupa dengan caranya, tahapannya. Nah, kita tonton bareng-bareng dulu ya. Ini tahapan pembuatan time schedule dengan menggunakan Microsoft Excel. Tahapan ini yang akan kalian lanjutkan di kelompok kalian untuk dikerjakan, dituntaskan hari ini ya. Langkah-langkah pembuatan time schedule, bar chart, dan kurva S dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita rekap dulu jenis pekerjaannya dengan jumlah hariannya masing-masing. Peroleh dari RAB ya. Terus selanjutnya kita cari bobot dari masing-masing pekerjaannya dengan rumus jumlah harga dari masing-masing pekerjaan dibagi jumlah totalnya dikali 100. Lakukan yang sama sampai pekerjaan terakhir. Terus kita kontrol jumlah bobotnya dari awal sampai akhir kita jumlahkan. Jika nilainya kurang dari 100 atau lebih dari 100, berarti ada perhitungan yang salah dan kita wajib mengecek kembali itu sampai nilainya 100. Kalau udah 100, selanjutnya kita perkirakan durasi dari masing-masing pekerjaan. Kalau sudah selesai memperkirakan durasinya, kita bagi bobot ini ke durasi yang kita rencanakan. Kalau cuma 1 minggu seperti ini, berarti tinggal sama dengan aja. Tapi kalau misalkan durasinya seperti pekerjaan yang kedua itu 5 minggu, berarti tinggal bobot ini dibagi 5. Lakukan hal yang sama sampai pekerjaan terakhir. Setelah itu kita jumlahkan bobot per minggunya berapa. Berarti tinggal menjumlahkan dari di minggu pertama ini, dari pekerjaan pertama sampai pekerjaan terakhir. Yang kedua juga sama, dari pekerjaan pertama sampai pekerjaan terakhir. Sampai pekerjaan yang ke minggu ke-12. Setelah itu kita mencari bobot kumulatif atau rencana fisik kumulatif. Ini start awal kita 0 aja kan, pekerjaan dari 0%. Terus minggu pertama berarti tinggal sama dengan aja nih bobotnya. Kalau bobot yang minggu kedua berarti jumlah dari bobot minggu pertama ditambah bobot minggu kedua. Nah, untuk jumlah bobot kumulatif minggu ketiga sama dengan jumlah bobot minggu pertama ditambah jumlah bobot minggu kedua yang ini ditambah jumlah bobot minggu ketiga. Yang keempat berarti ini ditambah ini. Yang kelima berarti
ini ditambah ini. Yang keenam berarti jumlah bobot benih likunya ditambah jumlah bobot benih likunya. Dan seterusnya sampai terakhir. Untuk mengecek kita cek benar atau belum, kita cek aja pas bobot yang kumulatif minggu ke-12 dia nilainya 100kah atau kurang atau lebih. Kalau nilainya kurang atau lebih dari 100 berarti perhitungan kita ini salah. Tapi kalau udah 100 berarti perhitungan kita udah benar. Nah, kalau udah 100 kayak gini berarti kita tinggal membuat kurva S-nya dengan cara memblok dari 0 ini sampai 100 ini. Kita blok ini ya. Terus pilih insert, nanti pilih line, nanti pilih line with marker. Kalau udah kayak gitu kita tinggal mengeditnya aja, tinggal dinofilkan plot areanya, terus no outline time plot areanya, terus untuk posisi kurvanya yang paling bawah ini di pas pekerjaan terakhir di pojok bawah, dan ini untuk kurva yang atasnya dia di pojok kanan atas pas pekerjaan. Jadilah ini kurva S-nya jadi kita cari. Nah, demikianlah langkah-langkah pembuatan time schedule, bar chart, dan kurva S dengan menggunakan Microsoft. Oh ya, untuk durasinya ini boleh per minggu, boleh juga per hari ya, untuk durasi kolom-kolom ini ya. Demikianlah. Nah, barusan itu tahapan dari membuat time schedule, bar chart, dan kurva S dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang kalian kembali lagi ke kelompok kalian dan lakukan diskusi melanjutkan proyek yang kemarin ya. Jangan lupa tuh estimasi waktu kemarin kita rencanakan 20 menit terakhir itu untuk presentasi dan evaluasi sesama rekan kelompok ya. Hitung lagi nih waktunya, jangan sampai nanti telat ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, gimana? Ada masalah nggak anak-anak? Lancar? Lancar, Bu. ya? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Aman, Bu. Aman. Tadi Ibu sambil feeling sudah mencatat ya nilai progres kalian ya. Ada nilai sikap sama progresnya. Nah, sekarang kalian tampilkan hasil diskusi kalian ya. Yang tadi sudah kalian saling koreksi antar kelompok. Coba kelompok yang pertama diwakili sama siapa? Saya, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, Pak Sandi, saya akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Itu adalah rencana time schedule, bar chart, dan kurva S. Jadi, itu hasil dari kerja kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih Irfan. Coba yang lain ada yang menanggapi. Izin tanya, Bu. Kenapa ulang? Silakan. Izin bertanya kepada kelompok Irfan. Kan itu besar bobotnya masing-masingnya tiap harinya besarnya sama di satu pekerjaan. Boleh tidak kalau besar bobotnya berbeda tiap harinya, jadi bobotnya nggak dibagi rata dengan durasi yang direncanakan gitu? Boleh nggak Irfan? Dan Oh, kayak ini ya, misalkan pekerjaan struktur. Ini kan jadi bagi 2 ya besar bobotnya. Dari 36 dibagi 2. Kan sama ya? Ya. Boleh nggak kalau beda katanya Irfan? Baik, Silakan, ya. jadi untuk pertanyaan dari Wulan Sari akan saya limpahkan ke teman kelompok saya. Mungkin bisa dibantu untuk rekan-rekan yang lain. Izin, Bu, Indra, Bu. Oh iya, boleh. Kalau menurut pendapat saya boleh saja, Bu. Karena bisa disesuaikan berdasarkan durasinya. Terima kasih, Bu. Boleh nggak nih teman-teman kira-kira beda? Apa harus sama? Boleh, Bu. Boleh, Bu, boleh. Boleh ya anak-anak. Jadi kalau misalkan ini apalagi ada pekerjaan yang berbarengan di awal atau di akhir ini, boleh tuh bobotnya misalkan ini lebih sedikit daripada yang ini. Karena ini fleksibel mengikuti durasi sama banyaknya pekerjaan yang berbarengan ya. Jadi nggak perlu sama, boleh berbeda juga ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, siapa yang mau menjelaskan? Siti, Bu. Boleh Siti, silakan Siti. Nah, jadi ini adalah hasil kerja kelompok dari kelompok 2 dengan rencana time schedule, bar chart, dan kurva S. Bu. Sip. Ya. Bagus ya untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Ya, ini udah bagus ya. Coba Ibu mau cek kejelian kalian nih. Bedanya yang satu yang sama yang kedua ada perbedaan nggak? Di kelompok 1 ada jual harga nggak ini? Tidak ada, Bu. Nah, harusnya ada ya untuk menentukan apa nanti bobotnya kan dari mana? Ya nggak? Iya, Bu. Ya, mungkin ke Haidun kali ya. Iya, Bu.
Ya, sip. Tapi diperbaiki lagi, dikirim lagi ke Ibu ya. Ya, Oke. Bu. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran untuk hari ini. Nanti untuk file-filenya yang perbaikannya tolong dikirimkan ke link Google Form yang Ibu kasih ya, yang ada di Google Classroom. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan anak-anak? Saya Bu dapat membuat urutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan tepat. Ah, bagus. Terus, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya Ya, gimana Wulan? mendesain time schedule, baca dan kurva S pada pekerjaan bangunan gedung dengan tepat. Betul nggak, Bu? Betul. Jadi 3 ya, hari ini tuh bisa buat bobot pekerjaan. Yang kedua bisa buat daftar urutan pelaksanaan. Yang ketiga bisa membuat time schedule, bar chart, dan kurva S. Refleksi pembelajarannya nanti anak-anak tolong diisi ya, ada di Google Classroom, Ibu kasih linknya. Sama ada latihan soal juga, yang 5 soal tuh Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Nanti Ibu tutup ya, jadi jangan lupa tuh dikerjain untuk evaluasinya. Ada linknya di Google Classroom. Materi pembelajaran minggu depan, link video pembelajarannya mengenai rencana anggaran biaya finishing sudah Ibu masukkan juga ke Google Classroom ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong Fauzi dipimpin doanya. Siap. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Nah, demikianlah video pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Sekian dari saya.